Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin haruslah seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tak ada? Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Waktu kamu diutus tanpa membawa apa-apa, apakah kamu kekurangan? Tidak kekurangan apapun. Tapi sekarang siapa yang punya dompet atau kantong harus membawanya. Dan yang tidak punya pedang harus menjual jubahnya dan membelinya. Aku berkata padamu, seperti tertulis ia akan terhitung di antara pemberontak. Dan apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Mahkamah Agama bersidang dan mencari upaya menangkap Yesus. Lalu iblis masuk dalam diri Yudas yang disebut Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yesus mengetahui
bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mujizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya Tuhan, aku mohon ampunilah aku. Sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar. Engkau yang telah mengampuni nenek moyang kami pada waktu mereka memberontak melawan firman-Mu. Engkau murka terhadap mereka, tetapi tidak membinasakannya, karena kasih-Mu dan perjanjian-Mu dan kesetiaan-Mu. Engkau menyelamatkan mereka. Bawa dia ke mahkamah agama. Berdiri. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya.
Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Dosa. Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apakah hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati dia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada Kaisar dan mengaku dirinya Mesias, seorang raja. Raja? Apa kau raja orang Yahudi? Seperti yang kau katakan, Ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini. Di Galilea? Dia ini orang Galilea. Kalau demikian, kita akan menyerahkannya kepada Herodes. Bukankah ia masih berada di Yerusalem? Bawa ke Herodes! Siapakah engkau sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan semua orang. Ia menyebut dirinya raja. Orang ini seorang raja? Yang mulia, hajar dia. Kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya. Orang ini tidak pantas dihukum mati. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Dan enyahkanlah orang ini. Salibkan dia! Ya, salibkan dia. Salibkan dia. Kamu, cambuk dia! Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Ia adalah Yesus. Mengapa kau menyiksanya demikian? Tinggalkan dia. Dia adalah Mesias. Sudah stop. Ia tidak melakukan apa-apa. Suruh dia berdiri. Tetapi mereka berteriak dengan suara keras agar Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Sebaliknya, ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Minggir, beri jalan. Ayo, mundur. Kamu, mundur. Ayo bangkit. Berdiri. Ayo. Kau, siapa namamu? Simon dari Kirene. Bantu dia. Putuskan talinya. Ayo. Ayo cepat.
tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat demikian dengan kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong engkau. Kami berdoa untukmu, oh Tuhan. Lepaskan talinya! Ampuni mereka, Bapa. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan. Biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika kau Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Inilah jubah yang ajaib. Sini, ayo. Jangan dibagi-bagi. Aku mengusulkan kita undi saja. Wah, kau yang menang. Akan kau apakan jubah itu? Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Selamatkan dirimu jika engkau raja orang Yahudi. Oh, bukankah engkau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Apa kau tidak takut kepada Allah? Ia menerima hukuman yang sama dengan kau, tetapi ia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila kau datang sebagai Raja. Hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Saat itu kira-kira jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore.
tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Terguling. Kami masuk dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Percayalah. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku.
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin.